Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sepertinya masih menarik ya bila kita membahas mengenai penampilan perdana Veda Ega Pratama di balapan perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim ini, pada musim 2024. Dan masih banyak yang terpikir di bayangan kepala admin ini tentang analisa-analisa dari penampilan perdana Veda Ega Pratama selama ia mengikuti balapan di ronde perdana kali ini. Dan juga dari komen-komen netizen atau sobat-sobat balap mania sekalian di video-video admin sebelumnya. Di sini admin ingin sekali menganalisa bagaimana penampilan Veda Ega Pratama dan juga pembalap Asia Tenggara lainnya yang berlaga di ajang ini. Tetapi khususnya nih, admin pengen membahas penampilan Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis dari Malaysia, karena mereka ini penampilannya di ronde pertama kemarin kalau menurut admin penampilan pembalap terbaik dari Asia Tenggara. Selain itu ada Jakirepat Puitisan dari Thailand, tetapi sayangnya pada ronde perdana kali ini tampaknya Jakirepat Puitisan belum bisa memberikan penampilan terbaiknya. Jadi kalau sobat-sobat balap mania menyimak video admin sebelumnya, untuk pembalap dari Asia Tenggara hanya 3 pembalap yang ikut di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024, yaitu yang admin sebutkan tadi, ada Veda Ega Pratama, Hakim Danis, dan juga Jakirepat Puitisan. Nah, itulah alasnya kenapa admin katakan untuk Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis merupakan pembalap terbaik yang tampil pada ronde pertama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini. Bukan tanpa alasan ya admin katakan seperti itu. Nanti akan admin jelaskan kenapa admin katakan mereka berdua ini adalah pembalap terbaik yang tampil di ronde pertama. Walaupun pada race ke-1-nya untuk Veda Ega Pratama tidak berhasil finish, dan di race keduanya Veda Ega berhasil finish di posisi ke-11. Tetapi tetap saja admin katakan Veda Ega Pratama ini sebagai salah satu pembalap terbaik di Asia Tenggara untuk ajang ini. Bukan juga artinya Jakirepat Puitisan tidak tampil baik. Namun, hanya di ronde pertama kali ini belum tampak Jakirepat Puitisan ini memberikan penampilan terbaiknya atau belum bisa menemukan ritme terbaiknya lah di ronde pertama kali ini. Bisa saja di ronde-ronde berikutnya Jakirepat Puitisan akan tampil lebih baik dari Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis. Siapa yang tahu ya kedepannya di ronde-ronde selanjutnya. Oke, jadi yang pertama ya, ini kenapa admin katakan tadi di si Veda Ega Pratama dan juga Hakim Danis ini adalah pembalap terbaik yang tampil di ronde pertama. Yang pertama tentu saja alasannya adalah karena untuk Hakim Danis berhasil meraih podium kedua pada saat race kedua. Hakim Danis ini berhasil meraih podium. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama di penampilan perdananya berhasil mencatatkan waktu tercepat sebagai pembalap rookie ya, yang artinya Veda Ega ini adalah pembalap pendatang baru di ajang ini yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Veda Ega berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat. Sedangkan pada saat balapannya Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi ke-11 pada race kedua. Untuk race ke-1-nya seperti yang kita ketahui Veda Ega Pratama terjatuh dan tidak berhasil finish. Nah, dari sinilah kemudian muncul komentar-komentar di media sosial yang menurut admin ini agak sedikit menggelitik di pikiran admin, karena ada beberapa komentar yang membandingkan penampilan perdana Veda Ega Pratama dengan penampilan Hakim Danis perdana di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, memang tidak salah membanding-bandingkan atau menggambarkanlah penampilan perdana Veda Ega Pratama dengan penampilan perdana Hakim Danis di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena mereka memang sama-sama pembalap yang berasal dari Asia Tenggara. Tetapi di sini untuk sobat-sobat balap mania ketahui, dan juga kalau netizen-netizen yang komentar itu ya menonton video admin ini, mungkin untuk mereka ketahui ya, sebenarnya Hakim Danis ini sebelum dia mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, dia itu sudah balapan di Eropa. Jadi pada saat ia mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim sebelumnya, dia ini sudah memiliki pengalaman di sirkuit-sirkuit balapan di Eropa. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini, inilah penampilan perdananya di kejuaraan balap di Eropa. Sehingga Veda Ega Pratama ini belum punya pengalaman sama sekali balapan di sirkuit-sirkuit balapan di Eropa, dan belum mengetahuilah atmosfer balapan di Eropa. Tentu Veda harus melakukan banyak sekali penyesuaian pada penampilan perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi secara mengejutkannya pada saat sesi kualifikasi Veda Ega bisa keluar sebagai pembalap rookie tercepat
atau pembalap pendatang baru tercepat di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang mencatatkan waktu kualifikasi tercepat keempat. Namun memang sayangnya pada saat balapan belum ada rezekinya Veda Ega Pratama untuk mendapatkan hasil yang baik di top 10 ataupun di top 5 ya. Untuk Jack Repat Puitisan sendiri, musim ini juga merupakan musim perdananya balapan di Eropa. Seperti halnya Veda Ega Pratama, Jack Repat Puitisan juga masih melakukan adaptasi. Jadi mungkin kalau kita mau melihat gambaran yang apple to apple untuk pembalap rookie atau pendatang baru yang berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim ini, bisa kita lihat gambarannya antara Veda Ega Pratama dan juga Jack Repat Puitisan, karena mereka ini sama-sama belum pernah balapan di Eropa dan belum pernah merasakan atmosfer balapan di Eropa. Nah, di kali ini kalau kita melihat gambarannya memang Veda lebih unggul di sini untuk ronde pertamanya dari Jack Repat Puitisan. Nah, itulah dia kenapa alasan Veda Ega Pratama ini menjadi juara di Asia Talent Cup pada musim 2023 dengan 9 kali kemenangan dari 12 kali balapan selama Asia Talent Cup musim 2023. Oke sob, kemudian untuk Hakim Danis, yang mana pada penampilan di race perdana musim 2024 di Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini, Hakim Danis cukup membuat pembalap-pembalap Eropa kerepotan. Di race ke-1 sebenarnya Hakim Danis ini sudah hampir meraih podium, tetapi sayangnya Hakim Danis bersenggolan dengan pembalap lain dan akhirnya Hakim Danis harus puas finish di posisi ke-9. Kemudian pada race kedua, Hakim Danis kembali membuat pembalap Eropa kerepotan lagi sob. Di sini Hakim Danis berada di barisan terdepan dan dilihat memang Hakim Danis ini sudah cukup matang di ajang ini atau di kejuaraan balapan Eropa. Dapat dilihat Hakim Danis tidak terlalu nge-push untuk berada di posisi terdepan pada saat balapan masih baru dimulai, tetapi ia terus santai mengekori barisan terdepan. Tetap pokoknya tidak terlepas Hakim Danis ini di rombongan terdepan. Ia berusaha untuk memposisikan dirinya pada barisan terdepan di top 5 biasanya. Kemudian Hakim Danis ini pada saat akhir-akhir balapan baru dia mulai nge-push ke posisi terdepan, yang pada akhirnya pada saat last lap itu pada tikungan terakhir Hakim Danis ini sebenarnya sudah berada di posisi terdepan. Sayangnya Alvaro Carpe dengan slipstreamingnya berhasil menyusul Hakim Danis tipis sekali menuju garis finish. Jadi kalau melihat penampilan Hakim Danis kemarin, tentu sobat-sobat balap mania juga berharap Veda Ega Pratama bisa memberikan perlawanan kepada pembalap-pembalap Eropa yang membuat pembalap Eropa kerepotan di barisan terdepan. Tetapi sayangnya kemarin Veda Ega Pratama terpisah dari barisan terdepan. Dan di rombongan kedua, kalau misalnya kemarin itu disorot kamera ya, Veda Ega sebenarnya ini juga membuat kerepotan pembalap Eropa lainnya di barisan kedua. Karena Veda memimpin di barisan kedua dan sempat disalip oleh pembalap Eropa, tetapi dengan mental juaranya Veda Ega kembali berhasil mempertahankan posisinya di posisi ke-11 untuk memimpin barisan di rombongan kedua. Jadi kesimpulannya admin bisa katakan baik Veda Ega Pratama maupun Hakim Danis sama-sama memiliki kemampuan untuk membuat pembalap Eropa kerepotan pada ronde-ronde selanjutnya. Tetapi sayangnya untuk Veda Ega Pratama masih kalah jam terbang dengan pembalap-pembalap lainnya yang sudah memiliki pengalaman balapan di sirkuit-sirkuit balapan di Eropa. Kembali ke Hakim Danis, yang mana Hakim Danis ini pada musim balapan 2021 ia mengikuti ajang Asia Talent Cup. Dan di musim yang sama, di musim balap 2021 itu juga Hakim Danis sudah ditarungkan pada kejuaraan balap Eropa yaitu European Talent Cup, yang sama-sama menggunakan Honda NSF 250R seperti yang digunakan di Asia Talent Cup. Nah, kenapa ya tempat atau timnya Hakim Danis ini yaitu Sepang International Circuit Racing Team bersama dengan Zulfahmi Khairuddin menarungkan Hakim Danis ini pada dua kejuaraan, yang pertama di Asia Talent Cup dan juga di European Talent Cup. Tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan pembalap yang berlevel dunia untuk bisa ke Moto3, Moto2 dan juga MotoGP. Jadi mereka ini harus mengambil langkah yang jelas atau proyeksi yang jelas untuk pembalap potensial seperti Hakim Danis ini. Pada saat Hakim Danis ditarungkan pada kejuaraan balapan Eropa di European Talent Cup, Hakim Danis ini bergabung dengan salah satu tim yang bisa dikatakan tim kuat di Eropa bahkan di kejuaraan MotoGP, yaitu Intech GP. Pada saat itu sponsornya adalah Dynavolt. Jadi Hakim Danis ini bersama dengan tim Intech GP, Dynavolt, Sepang International Racing Team ya, Sepang International Circuit Racing Team. Apakah pada saat itu dengan bergabungnya Hakim Danis di salah satu tim kuat Eropa, Hakim Danis langsung perform di balapan perdananya di Eropa? Tentu saja tidak ya sob. Pada saat awal-awal Hakim Danis mengikuti European Talent Cup, Hakim Danis juga masih berada di barisan belakang, tidak langsung berada di barisan depan.
Kemudian di musim balap 2022, Hakim Danis masih mengikuti Asia Talent Cup dan bahkan Hakim Danis menjadi juara di Asia Talent Cup musim 2022. Juga Hakim Danis di musim 2022 itu masih diikutsertakan pada ajang balapan Eropa yaitu European Talent Cup, masih di ajang yang sama. Tetapi kali ini Hakim Danis dengan sponsor yang berbeda yaitu Motul Monlau. Nah, kalau Motul Monlau ini bisa dikatakan tim legend yang sudah banyak menghasilkan pembalap-pembalap yang sekarang berlaga di kejuaraan balapan dunia baik di Moto3, Moto2 maupun sekarang di MotoGP. Barulah di musim kedua ini Hakim Danis mulai menunjukkan peningkatan di kejuaraan European Talent Cup yang mana pada saat itu Hakim Danis mulai bisa masuk ke barisan depan. Tetapi sayangnya pada akhir-akhir musim waktu itu performa Hakim Danis agak sedikit turun. Tetapi pada akhirnya kini kita lihat sekarang Hakim Danis di kejuaraan Red Bull Rookie Cup MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di kejuaraan Junior GP sudah mulai bisa memberikan perlawanan kepada pembalap-pembalap Eropa dan juga malah bisa membuat repot pembalap-pembalap Eropa ya, karena Hakim Danis ini selalu bertarung di barisan terdepan. Pada saat di Junior GP juga kalau admin lihat ya kemarin, Hakim Danis ini bertarung di barisan depan. Kemudian pada saat Red Bull MotoGP Rookie Cup, Hakim Danis juga selalu konsisten di barisan ke depan. Nah, itulah dia yang admin katakan sob, tidak ada hasil yang instan. Hakim Danis juga pada saat ia baru di kejuaraan balap Eropa, dia juga tidak langsung di barisan ke depan. Tetapi dengan manajemen yang tepat, akhirnya sekarang Hakim Danis sudah bisa memberikan perlawanan kepada pembalap-pembalap Eropa. Menurut admin, hal-hal seperti inilah yang patutnya diambil pelajaran dari tim manajemen Veda Ega Pratama dan juga Veda Ega Pratama pribadi, secara pribadi tentunya ya, menurut pendapat admin seperti itu, karena memang tidak ada hasil yang instan. Tetapi dengan potensi Veda Ega Pratama, admin yakin hanya masalah waktu saja hingga Veda Ega Pratama juga bisa bertarung di barisan terdepan dengan pembalap-pembalap Eropa lainnya. Dan ini juga tentunya apabila tim manajemen Veda Ega mengarahkan Veda ke arah yang tepat. Dan lagi pada saat menghadapi ronde pertama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kemarin, Veda Ega tampaknya sedikit mengalami kesulitan dalam adaptasi dengan tunggangan terbarunya. Walaupun pada saat kualifikasi kita lihat sepertinya Veda Ega ini sudah bisa menguasai tunggangannya, tetapi pada saat jalannya balapan, Veda Ega ini sepertinya mengalami sedikit kendala. Kalau dilihat dari berita yang beredar itu, sepertinya Veda Ega terkendala dengan getaran di bagian depan dari KTM RC 250R, yang mana pada saat Veda menunggangi NSF 250R mungkin tidak ada kendala di bagian depan seperti yang Veda Ega alami di KTM RC 250R. Nah, inilah yang menjadi PR dari Veda Ega Pratama, bagaimana ia bisa menguasai tunggangan terbarunya dan mengatasi masalah chatter atau getaran di bagian terdepan RC 250R-nya. Apabila melihat dari gaya balap Veda Ega Pratama selama ia mengikuti ajang Asia Talent Cup di musim 2023, yang mana Veda Ega ini memiliki kekuatan di dalam melakukan late braking, dan pada saat ia melakukan late braking tersebut, Veda Ega lebih mengandalkan engine brake serta rem depan. Pada saat Veda Ega masih di Asia Talent Cup, Veda Ega sering menunjukkan gaya late brakingnya ini yang sangat spesial, dimana pada saat itu Veda Ega akan dengan sengaja sehingga Veda tidak akan menginjak rem belakang pada saat ia memasuki beberapa tikungan yang menurut Veda Ega ini cocok dilakukan late braking sesuai dengan gayanya. Nah, hal ini jugalah yang dibawa oleh Veda Ega Pratama pada saat ia mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi sayangnya mungkin karena masalah chatter di bagian depannya ini, kita lihat di race 1 dan race kedua, Veda saat dia melakukan gaya late brakingnya ini, akhirnya Veda harus melebar. Berapa kali Veda melebar, dan di race ke-1 itu yang menyebabkan Veda Ega terjatuh, dimana pada saat Veda melebar, ia menyentuh bagian yang agak basah di trek JRS dan menyebabkan Veda Ega terjatuh. Kemudian di race 2 juga, pada saat Veda melakukan gaya yang sama, Veda Ega sedikit melebar dan menyebabkan pembalap lain dengan mudahnya mengambil racing line Veda Ega Pratama dan menyusul atau mengambil posisi Veda Ega Pratama, sehingga pada saat itu Veda Ega harus mundur sampai ke barisan kedua di posisi ke-11. Semoga saja di ronde berikutnya Veda Ega dapat menemukan solusi untuk masalah chatter di bagian depannya ini, sehingga Veda Ega bisa menyesuaikan gaya balapnya yaitu gaya late brakingnya dengan tunggangannya yaitu KTM RC 250R, sehingga Veda Ega bisa bertarung di barisan depan dan tidak tercecer seperti di ronde pertama pada saat race kedua di barisan keduanya.
Oke sob, jadi itulah dia pembahasan di video admin kali ini mengenai penampilan pembalap-pembalap Asia Tenggara Veda Ega Pratama, Hakim Danis, dan juga Jakrepat Puitisan. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.